Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaza Bilhananta Sufiani dari semester 3C. Di sini saya akan mereview jurnal hukum pidana lanjutan pada pertemuan keempat yang berjudul Kekebalan Hukum Pidana dalam Penanganan Bencana Alam Akibat SARS-CoV-2. Kebijakan penanggulangan COVID-19 Indonesia sudah sampai pada level mengkhawatirkan. Efeknya sampai 59 negara yang menolak kedatangan warga negara Indonesia dan warga negara mereka mengunjungi Indonesia. Warga negara mereka di sisi lain, relasi anggaran Program Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN baru 25,1% dari keseluruhan penggunaan anggaran yang sebesar 695,2 triliun. Menyerap dana sebesar ini butuh proses administrasi panjang, membuat dana penanganan ini sulit terserap. Pernyataan yang muncul adalah kenapa para aparatur negara ini harus mengikuti ketentuan perundang-undangan dan sesuai dengan administrasi keuangan negara, karena mereka tidak takut jika ada kesalahan atau ada proses terlewati maka ada terjadinya maladministrasi keuangan, dan jika tidak diperbaiki di kemudian hari akan menimbulkan bumerang bagi mereka yang mengelola tersebut. Artikel ini mengangkat isu hukum tentang kekebalan hukum pidana dalam penanggulangan COVID-19. Sedangkan di sisi lain, masyarakat membutuhkan gerak cepat dan tepat oleh pemerintah. Perlindungan hukum atau kekebalan hukum yang diberikan kepada orang atau badan hukum harusnya diperhatikan secara baik karena dapat menimbulkan kesewenang-wenangan kekebalan hukum pidana dalam penanggulangan COVID-19. Tergambar dalam pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Namun tidaklah kekebalan hukum yang absolut karena adanya frasa harus dengan itikat baik dalam rumusan pasal tersebut. Itikat baik berhubungan dengan tujuan hukum, kemanfaatan, dan sebuah tindak hukum sifat melawan hukum material dan daya paksa atau keadaan darurat. Pasal 27 pada ayat 1, biaya yang telah dikeluarkan pemerintah dan atau lembaga anggota KSSK dalam rangka pelaksanaan kebijakan pendapatan negara, termasuk kebijakan ini di bidang perpajakan, kebijakan belanja negara, termasuk kebijakan di bidang keuangan daerah, kebijakan pembiayaan, kebijakan stabilitas sistem keuangan, dan program pemulihan ekonomi nasional merupakan bagian dari biaya ekonomi untuk penyelenggaraan perekonomian dari krisis dan bukan merupakan kerugian negara. Yang kedua, ayat kedua, anggota KSSK, sekretaris KSSK, anggota sekretaris SSK, dan pejabat atau pegawai Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, serta lembaga penjamin simpanan dan pejabat lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana jika dalam melaksanakan tugas didasarkan pada itikat baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Segala tindak termasuk keputusan yang diambil berdasarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini bukan merupakan objek penggugat dapat diajukan kepada peradilan tata usaha negara. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.